Salam untuk semua pengguna OJS Jurnal Suruna. Pada kesempatan kali ini saya akan paparkan panduan singkat untuk mendaftar akun penulis pada laman OJS Jurnal Suruna. Ada dua tahapan. Yang pertama, kita harus mengunjungi laman OJS Jurnal Suruna pada halaman berikut. Kemudian, kita juga harus mengisikan identitas sesuai dengan metadata form yang sudah disediakan pada laman OJS Jurnal Suruna. Berikut langkah-langkahnya. Kemudian, jika sudah masuk dan berada pada tampilan seperti ini, maka kita perlu melakukan klik pada menu bar register. Kemudian akan muncul beberapa form yang memang harus diisi terkait dengan username, kata sandi, nama awal, nama tengah, nama akhir, dan sebagainya. Di sini saya akan langsung mengisi. Oke, untuk username silakan gunakan yang mudah diingat, dan username serta kata sandi nanti akan berguna ketika kita ingin melakukan login berikutnya pada laman web Jurnal Suruna. Kemudian kita akan lanjut pada first name, diisikan nama awal kita sendiri. Di sini saya akan mengisikan nama saya. Pada first name serta last name, jika namanya hanya terdiri dari satu suku kata, misalnya hanya Bukhari, maka yang diisikan di nama awalan pada form ini diisikan Bukhari, kemudian di akhir juga diisikan Bukhari juga, begitu. Jadi diulang. Untuk laman web ini memang mengharuskan kita mengisi setidaknya 2 form pada nama, yakni nama awalan serta nama akhiran. Untuk inisial boleh diisi, boleh juga tidak, merupakan singkatan dari nama lengkap kita. Kemudian gender dipilih salah satu. Afiliasi ini merupakan dari mana asal universitas atau kampus kita, atau dari mana asal instansi kita. Jadi kebetulan kalau saya dari Universitas Syakuala, maka saya ketik Universitas Syakuala. Kalau nanti rekan-rekan sekalian berasal dari kampus lain, misalnya dari Universitas Negeri Medan atau Universitas Sumatera Utara, berarti di sini juga diketikkan sesuai dengan afiliasi kampus rekan sekalian. Kemudian email ini wajib diisi sesuai dengan email aktif yang kita pergunakan selama ini. Kemudian ketik kembali emailnya. Kemudian bagian negara diisi, kalau memang berasal dari Indonesia berarti pilih Indonesia. Kemudian pada bagian ini baiknya diklik saja. Kemudian kita tinggal klik daftar. Pendaftaran kita sudah berhasil karena sudah masuk pada halaman OJS versi penulis atau versi author di sini. Ini kita bisa lihat di bagian sini ada tulisan author. Artinya kita telah berhasil login atau telah berhasil mendaftar pada laman OJS ini, dan peran kita sebagai author atau penulis. Kita masuk pada bagian kedua, yakni melakukan submission naskah atau mengirimkan naskah pada laman OJS Jurnal Suruna. Pada bagian ini perlu diperhatikan beberapa ketentuan awal pada tampilan berikut. Sebelum mengirimkan naskah, pastikan bahwa naskah sudah sesuai dengan template Jurnal Suruna. Untuk template bisa diunduh pada bagian menu sidebar di laman OJS. Kemudian pastikan bahwa naskah sesuai dengan fokus and scope, karena Jurnal Suruna adalah jurnal psikologi, dan maksimal hasil pengecekan Turnitin adalah 25%. Kemudian naskah yang dikirim harus dalam versi berbahasa Inggris
dan dikirim dalam format dokumen. Perlu diketahui pula bahwa naskah yang dikirimkan akan melalui proses editorial dan proses reviewer yang dilakukan oleh 2 reviewer secara blind review atau ulasan buta. Berikut langkah-langkahnya. Selanjutnya kita tinggal klik New Submission. Ada beberapa langkah-langkah sebelum kita berhasil untuk mengirimkan naskah pada laman OJS ini. Silahkan dibaca secara perlahan dan disetujui. Setelah penulis sudah membaca dengan seksama beberapa ketentuan, bisa di checklist. Dan pada jurnal Suruna sendiri mensyaratkan bahwa penulis harus menyetujui 2 form terkait dengan publikasi form serta form persetujuan. Jadi 2 form ini harus dilengkapi. Untuk teknisnya akan saya jelaskan lebih lanjut pada tahap berikutnya. Kemudian pada bagian comment for editor, penulis bisa mengirimkan kalimat pembuka. Meskipun ini tidak wajib, tapi silahkan jika memang berkenan untuk membuat kalimat pembuka atau salam pembuka untuk editor. Atau pada bagian ini juga bisa di skip karena bersifat opsional. Kemudian kita klik save and continue. Pada bagian ini perlu diperhatikan pula bahwa ini adalah bagian dari upload naskah atau upload dokumen untuk dapat dikirimkan pada laman OJS. Kita hanya perlu klik di bagian pilih file, kemudian akan muncul tab baru. Di sini kita perlu mengunggah naskah yang memang hendak kita kirim pada jurnal Suruna. Kemudian kita klik dan jangan lupa diklik upload pada bagian sebelah kanan supaya naskahnya terunggah dalam laman OJS. Baik, berikutnya adalah tampilan ketika laman OJS sudah berhasil mengunggah naskah yang sebelumnya kita klik. Di sini naskahnya langsung terconvert dengan judul secara otomatis by system. Nah, di sini juga dimunculkan judul awalnya atau judul naskah awal yang kita buat. Kemudian ukuran naskah dan ini detail dari tanggal uploadnya. Kemudian jika memang naskahnya sudah sesuai, tidak ada kekeliruan, kita bisa klik save and continue. Namun jika ada kekeliruan, kita bisa mengganti naskahnya dengan melakukan klik di bagian ini dengan cara yang sama seperti tadi. Kemudian di bagian selanjutnya tentang metadata naskah. Pada bagian ini penting untuk diisi secara lengkap karena merupakan identitas dari pengirim naskah atau penulis naskah itu sendiri. Jadi perlu diperhatikan juga pada bagian ini, jika penulis naskah hanya terdiri dari 1 orang, maka hanya 1 data yang ada di sini. Namun jika ada 2 penulis pada naskah atau lebih, maka kita perlu melakukan pengisian lanjutan. Jika naskah itu ditulis oleh 2 orang atau lebih, kita bisa menggunakan fitur add author. Tinggal kita klik, kemudian akan muncul tampilan berikut. Kita tinggal isi. Isi data sesuai dengan identitas yang sebenarnya, identitas yang benar, kemudian alamat email aktif, ID or cheat jika ada, tapi ini sifatnya opsional. Kemudian afiliasinya berasal dari kampus mana atau instansi mana, silahkan diisi. Kemudian negara,
Karena berasal dari Indonesia, maka kita pilih Indonesia. Pada bagian ini kita juga bisa memilih corresponding author. Jadi kita harus memilih dari sekian banyak penulis yang memang menanggapi naskah, pilih salah satu sebagai corresponding author. Boleh penulis pertama atau juga boleh penulis kedua dan sebagainya. Tinggal diklik di bagian ini. Oke, selanjutnya kita perlu mengisikan data lanjutan terkait dengan metadata, yakni judul naskah. Rekan-rekan sekalian bisa klik judul naskah pada bagian ini. Di sini saya karena sifatnya adalah tutorial hanya mencontohkan, jadi saya isi dengan isi judul naskah di sini. Kemudian ini juga bagian abstrak. Pada bagian ini rekan-rekan sekalian bisa tinggal copy dari naskah yang memang sudah ada sebelumnya. Jadi dimasukkan abstrak di bagian sini. Perlu diperhatikan bahwa pada bagian abstrak tidak termasuk dengan kata kunci. Untuk kata kunci nanti di bagian bawah ada sendiri formnya. Kemudian di sini kita bisa psikologi karena memang ini bidangnya psikologi, atau lebih spesifik lagi. Misalnya rekan-rekan sekalian melakukan pengiriman naskah pada bidang psikologi pendidikan atau psikologi perkembangan. Jadi di sini tinggal diketikkan saja, misalnya educational psikologi dan sebagainya. Kemudian pada bagian ini kita isikan yakni kata kunci. Kata kunci ini bisa didapatkan dari naskah yang memang sudah dibuat sebelumnya. Jadi setidaknya isikan 3 kata kunci di sini. Dan seterusnya. Kemudian pada reference di sini silakan copy bagian dari daftar pustaka atau sumber referensi pada jurnal rekan-rekan sekalian yang digunakan. Kemudian kita klik simpan dan lanjutkan. Oke, baik. Pada bagian ini bisa dikirimkan data-data lain yang memang mendukung dari naskah yang hendak kita kirimkan. Tapi juga boleh di skip pada bagian supplementary file. Kemudian pada bagian terakhir akan muncul konfirmasi. Di sini kita perlu memperhatikan kembali bahwa yang kita upload adalah memang naskah yang hendak kita kirimkan pada halaman OJS. Di sini muncul ID naskah, ini memang terkonvert secara otomatis oleh sistem. Kemudian ada original file name, ini file yang memang sudah kita unggah di awal. Kemudian ukuran dari dokumen dan juga tanggal uploadnya, yakni tanggal hari ini. Kemudian kita tinggal klik finish submission. Oke. Jika muncul lama seperti ini, artinya sudah berhasil melakukan pengiriman naskah. Untuk memastikan ulang, kita tinggal klik bagian yang ini. Kemudian akan muncul seperti ini. Di sini ada nama penulisnya, kemudian di sini ada judul naskah yang memang sudah kita submit sebelumnya. Oke, pada bagian status, di sini muncul naskah dalam proses menunggu, artinya menunggu persetujuan oleh editor dari jurnal Suruna. Oke, baik, sampai di sini. Jika ingin memastikan kembali naskah kita tinggal klik pada bagian judul naskah, maka akan muncul pada laman yang lebih detail. Berikut tampilan naskah yang sudah kita upload beserta dengan metadata yang sudah kita isi sebelumnya.